Halo teman-teman, kembali lagi di channel Ruka. Bagaimana keadaannya hari ini? Ruka doakan selalu sehat ya. Dalam video kali ini, Ruka akan membahas sebuah film yang berjudul The Unholy. Film The Unholy mengisahkan misteri dan mukjizat yang dilakukan Alice setelah disebut bertemu dan berkomunikasi dengan Virgin Mary. Alice seorang gadis muda yang menderita gangguan pendengaran. Setelah menerima kunjungan dari Virgin Mary, secara misterius dia dapat mendengar, berbicara, dan menyembuhkan orang sakit. Bagaimana cerita film ini? Mari kita simak alur film The Unholy. Scene awal dimulai dengan sebuah eksekusi seorang wanita yang dituduh melakukan sihir pada tahun 1845 di Benfield. Namun sebelum meninggal, jiwanya terikat pada tubuh boneka. Beberapa tahun kemudian, seorang jurnalis bernama Fan berharap bisa kembali menghidupkan karirnya saat mengunjungi kota Benfield. Sesampai di kota itu, Fan mencari informasi tentang kasus mutilasi hewan ternak. Si pemilik ternak membuat laporan karena tanda yang ada pada sapinya, yang dia kira itu adalah ulah dari pengikut setan. Selang beberapa waktu kemudian, Fan mendengar suara dari sebuah pohon. Fan mendekati pohon itu dan melihat sebuah benda yang berkilau. Dia mengambilnya. Ternyata itu sebuah boneka yang telah dikubur semenjak tahun 1845. Demi mendapatkan berita, Fan merusak boneka tersebut. Kemudian, dia meminta Gary untuk berfoto dengan boneka itu, seolah-olah dia yang menemukan boneka keramat tersebut. Di malam harinya, Fan merangkai cerita untuk beritanya. Dia mengatakan perusak tak dikenal menghancurkan jimat pelindung sehingga iblis tak suci dilepaskan. Dan iblis itu mulai menghisap bokong sapi. Botol minuman Fan terjatuh. Dia hendak mengambilnya dan tiba-tiba dia hampir menabrak seorang gadis. Karena terkejut, Fan membelokkan mobilnya dan menabrak sebuah pohon. Akibat insiden itu, mobil Fan mengalami kerusakan yang cukup parah. Kemudian Fan mencari gadis yang hampir ditabraknya tadi. Tak lama setelah itu, si gadis muncul dan berlari ke arah hutan. Fan mengejar gadis tersebut. Dari kejauhan, dia melihat si gadis dan sebuah sosok di pohon tempat dia menemukan boneka sebelumnya. Merasa ada yang tidak beres, Fan mendekati si gadis yang sedang berlutut pada pohon tersebut. Dia mendengar permohonan gadis itu untuk mempersembahkan jiwanya. Fan memegang pundak si gadis dan tiba-tiba si gadis tidak sadarkan diri. Akhirnya Fan membawa si gadis yang bernama Alice ke tempat Bapak Hagan dan memanggil seorang dokter untuk memeriksa keadaan Alice. Setelah memastikan keadaan Alice baik-baik saja, Fan dan Natalie pergi. Sambil mengobrol bersama Natalie, Fan mencari informasi tentang Alice. Fan mengatakan kepada Natalie kalau dia mendengar Alice berbicara, dan itu langsung dibantah oleh Natalie. Hal itu mustahil dikarenakan Alice mempunyai penyakit bawaan. Keesokan harinya di sebuah tempat ibadah, terlihat Alice sedang berdoa. Selain untuk beribadah, Fan datang untuk mencari info tentang Alice. Dia ingin menerbitkan berita tentang gadis tuli dan bisu yang secara tiba-tiba bisa berbicara. Alice yang duduk di kursi bagian depan dikejutkan dengan suara memanggil namanya. Alice kemudian berdiri dan meninggalkan ruangan itu.
Satu persatu orang di sana mengikuti Alice. Alice berjalan menuju pohon. Di sana dia melihat sebuah keajaiban. Di sisi lain, Fan memanfaatkan momen itu untuk berita yang akan dipublikasikannya. Semua orang yang berada di sana awalnya merasa bingung melihat Alice yang terus menatap pohon. Bapak Hagan yang mendekati Alice merasa terkejut mendengar Alice berbicara. Semua orang yang berada di sana takjub melihat perubahan pada Alice. Perkataan pertama yang Alice sampaikan tentang keinginan Virgin Mary untuk meminta orang-orang yang di sana datang kembali esok harinya. Setelah itu, Alice pergi melakukan pemeriksaan pendengaran. Di tempat lain, Fan memeriksa foto-foto yang ia dapatkan. Kemudian dia menghubungi rekannya untuk menawarkan kerjasama untuk publikasi berita tentang keajaiban yang diterima Alice. Di malam hari, Fan mengalami mimpi buruk. Dia melihat langit memerah dan pohon yang kemarin dia datangi, serta boneka yang dia temui sebelumnya. Kemudian dia melihat sebuah rumah di pinggir sungai yang airnya berwarna merah. Tak lama setelah itu, muncul sebuah sosok dari dalam sungai tersebut. Di saat sosok itu mendekat, butiran air jatuh ke wajah Fan, dan langit-langit kamar pun terlihat aneh. Keesokan harinya, orang-orang pada berdatangan untuk menjumpai Alice. Alice keluar dan berjalan menerobos kerumunan. Di sisi lain, Fan masih dengan kameranya mengambil foto objek yang dianggapnya menarik. Alice mengarahkan para warga ke pohon itu. Sosok cahaya kembali muncul dan hanya Alice yang bisa melihat. Alice kini tak hanya bisa berbicara seperti orang pada umumnya. Ia kini juga bisa melakukan sebuah keajaiban. Dia mampu membuat seorang anak yang lumpuh bisa berjalan kembali. Di saat semua orang berharap menghadap pohon, di ruangan ibadah sesuatu terjadi. Semua video dan foto yang diperoleh Fan tentang kesembuhan anak yang bernama Toby yang diduga disembuhkan Alice disiarkan di seluruh televisi. Dari kejauhan, Bapak Hagan terus memandangi pohon ajaib yang telah dipasang tenda. Kemudian dia memasuki tempat itu dan menemukan boneka yang sudah rusak. Bapak Hagan memeriksa boneka itu. Di balik pohon muncul sebuah sosok. Bapak Hagan meyakinkan Fan kalau semua kejadian yang terjadi merupakan tipu muslihat iblis. Dan dia juga mengatakan kejadian serupa yang pernah dialami gadis lainnya, yang pada akhirnya semuanya mengalami nasib yang tragis. Bapak Hagan tidak menginginkan kejadian serupa menimpa Alice. Di suatu tempat, di saat melihat Alice berlatih, Uskup Gill mengatakan kepada Fan, berdasarkan penelitian yang ia lakukan selama ini, kasus dugaan mukjizat itu tidak benar. Pembicaraan mereka terhenti karena melihat penyakit Bapak Hagan kambuh. Alice mendekati Bapak Hagan. Dia meminta Bapak Hagan untuk mempercayai Virgin Mary dan juga beriman kepadanya. Dan sesaat itu juga penyakit Bapak Hagan sembuh. Fan dan Uskup Gill menemui Natalie untuk mencari info terkait penyakit Bapak Hagan. Sebelumnya dokter memprediksi kalau waktu Bapak Hagan tinggal 6 bulan lagi. Tapi anehnya, setelah diobati Alice, semua terlihat normal kembali.
Akhirnya tanah lapang, tempat kemunculan Virgin Mary, dijadikan tempat suci. Semua orang di luar sana begitu bahagia dengan mukjizat yang diterima Alice. Semua orang dan media membicarakan mukjizat yang diterima Alice. Ada yang menyambut baik dan ada pula yang tidak mempercayainya. Bapak Hagan yang berada di suatu ruangan menemukan sebuah buku kuno dari dinding. Ketika Van dan Natalie jalan-jalan, Van melihat sungai yang pernah muncul dalam mimpinya. Dan juga di sana ada rumah kecil persis dengan yang ada di dalam mimpinya. Van menatap air yang di sungai yang secara tiba-tiba bergelembung dan setelah itu dia berdiri dan kembali melihat sosok itu di belakang Natalie. Setelah kejadian itu, Van ingin menemui Bapak Hagan karena sesuatu yang terjadi di tempat itu berhubungan dengan gereja. Bapak Hagan pergi ke sebuah ruangan. Di sana muncul seseorang yang membuat pengakuan atas dosa-dosanya. Sosok itu mengatakan kalau dia sengaja mendatangi Bapak Hagan karena dialah yang menyembuhkan Bapak Hagan. Dia marah kepada Bapak Hagan karena Bapak Hagan meragukan dan tidak beriman kepadanya. Bapak Hagan memeriksa sosok itu keluar tapi tidak menemukan siapa-siapa. Bapak Hagan dikejutkan dengan sebuah suara. Sosok iblis itu muncul dan menghabisi Bapak Hagan. Tak lama setelah kejadian itu, Van muncul mencari Bapak Hagan. Dia mendengar ketukan dari dinding. Di saat dia mendekat, dia dikejutkan dengan kemunculan Bapak Hagan. Alice begitu terpukul atas kepergian Bapak Hagan. Van juga mempertanyakan mukjizat yang diterima Alice, apakah murni kekuatan dari Tuhan atau ada kekuatan iblis yang bermain di dalamnya. Alice menyangkal karena menurutnya Virgin Mary itu diberkahi Tuhan dan meminta Van percaya kepadanya. Van berjalan menuju penginapannya. Di lorong dia merasa seseorang mengikuti. Benar saja, ketika dia menoleh, dia melihat seseorang di ujung lorong. Di kamarnya, Van memutar hasil rekaman wawancara bersama Alice. Pada rekaman itu, dia melihat sebuah bayangan di samping Alice, dan tiba-tiba bayangan itu. Keesokan harinya, Van menjumpai Natalie di acara pemakaman Bapak Hagan. Menurut mereka, Bapak Hagan mustahil bunuh diri. Mereka berusaha mencari bukti dari berkas yang tersimpan di gereja. Di ruangan penyimpanan berkas, terlihat banyak hal yang mengerikan. Van menemukan sebuah buku dalam bahasa Latin. Karena tidak bisa membacanya, ia memberikan kepada Natalie. Buku itu berisi tentang wanita penyihir dan mempelai setan yang bernama Maria Elnor. Dia bisa menyembuhkan orang sakit dan mengklaim Virgin Mary berbicara melalui dirinya. Dan dia akan memberi kesembuhan jika kita menyerahkan jiwa kepadanya. Dan setiap orang yang menentangnya akan mengalami nasib tragis. Semua hal yang di buku sama persis dengan yang dialami Alice dan Bapak Hagan. Di buku itu diceritakan juga siapa Maria Elnor. Penduduk kota melawan pernyataannya. Maria Elnor ditangkap dan ditenggelamkan dalam air es. Sebagai hukumannya, wajah Maria Elnor dipaku dengan sebuah topeng. Kemudian,
Dia digantung di pohon kuno di lapangan gereja dan dibakar. Setelah kematian Maria, mukjizat itu menghilang. Di upacara pemakaman Bapak Hagan, Alice tiba-tiba berdiri dan mengatakan kalau Virgin Mary datang berbicara kepadanya bahwa malam ini akan diadakan misa di tempat suci. Van dan Natalie yang mendapatkan kebenaran bahwa mukjizat yang diterima Alice bukan dari Tuhan, melainkan itu ulah Mary Eleanor yang menyamar sebagai Virgin Mary. Di ruangan penyimpanan berkas, sesuatu terjadi. Van mendekatinya, dan tiba-tiba sosok iblis Mary Eleanor muncul. Sosok itu mengejar Van dan Natalie. Syukurnya, mereka berhasil keluar dari ruangan itu. Van dan Natalie menuju suatu tempat. Van memberikan buku kuno yang ditemuinya kepada Uskup Gill dan rekannya, yang menyatakan Bapak Hagan sebelum kematiannya menemukan sebuah kebenaran tentang mukjizat yang diterima Alice bukan dari Tuhan, melainkan dari setan. Akibat kebenaran itu, Bapak Hagan dibunuh oleh iblis Maria Eleanor. Van melarang kegiatan misa yang akan diadakan, karena iblis itu akan merenggut nyawa setiap orang yang mempercayainya. Dan Van berjanji akan mengungkap kebenaran ke seluruh dunia. Van yang berada di ruangan arsip keuskupan menemukan sebuah fakta dari pengakuan terakhir Mary Eleanor yang menyatakan dia hamil saat ditangkap. Dan bayinya diadopsi juragan tanah setempat yang bernama Nicholas Paget. Mereka mendapatkan sebuah fakta lagi kalau Alice merupakan keturunan Maria Eleanor. Maria membuat perjanjian dengan iblis untuk kekuatan dan kehidupan yang abadi. Ketika Van mengatakan kalau Maria Eleanor akan hidup kembali melalui Alice, telepon tiba-tiba terputus dan sesuatu terjadi kepada layar komputer. Van terkejut dan melihat patung Bunda Maria mulai retak dan tiba-tiba sosok itu mencoba menghalangi Van keluar dari ruangan tersebut. Tak lama setelah itu, Uskup Gill datang memberikan bantuan. Karena kekuatan iblis itu, kitab yang dibacanya, tulisannya menghilang. Dan akhirnya, dia berhasil mengusir sosok tersebut. Van mengatakan kebenaran tentang Maria Eleanor dan Alice yang ia temukan. Mereka menyadari kalau orang-orang pada acara misa dalam bahaya, karena memperkuat iblis dengan memberi makannya dengan keimanan mereka. Di tempat misa dibuat begitu meriah. Di sana banyak dijual aneka pernak-pernik dan juga makanan. Semua orang mempersiapkan acara itu dengan baik. Van, Natalie dan Uskup Gill menuju gereja. Mereka membawa boneka bayi Ken yang telah rusak tersebut. Sedangkan di tempat misa, para warga sudah memadati tempat itu. Seorang uskup menjelaskan rangkaian acara kepada Alice. Dan di ruangan tersebut, seluruh wartawan dari seluruh penjuru sudah hadir menayangkan acara tersebut secara live, agar semakin banyak orang yang menyaksikan acara tersebut. Sedangkan di ruangan gereja, Uskup Gill mengadakan ritual yang sama seperti di masa lalu untuk mengurung roh tersebut. Pengakuan mengejutkan datang dari Van. Dia mengakui telah merusak boneka tersebut demi sebuah berita yang dianggapnya konyol, dan meminta pengampunan karena semua kejadian bermula dari ulahnya. Uskup Gill tidak menyadari kehadiran sosok Mary Eleanor yang berada di belakangnya, yang selalu mematikan api yang ia nyalakan. Dan tiba-tiba, api itu membesar.
Van dan Natalie berusaha menyelamatkan diri, tetapi hal tak terduga terjadi kepada Uskup Gil. Dan iblis pun mulai merusak gereja. Van dan Natalie berhasil selamat. Selanjutnya, mereka mencari cara untuk menghentikan Mary Elnor. Di tempat pelaksanaan misa, seorang uskup memimpin semua orang untuk berdoa. Kemudian, Alice muncul dan meminta semua orang mempersembahkan imannya dan membuka hati dan membiarkan Virgin Mary masuk. Yang sebenarnya, sosok yang mereka yakini bukanlah Virgin Mary, melainkan semuanya tipu muslihat iblis. Alice memimpin doa, dan ketika dia mengucapkan pujian terhadap Bunda Benville, tatapan mata Alice berubah. Semua orang yang ada di sana maupun yang menonton acara itu mengikuti ucapan Alice. Ketika Alice meminta semua orang mempercayai Mary, Van dan Natalie datang dan mengatakan semua itu hanya omong kosong. Van juga meneriakkan kalau mukjizat yang diterima Alice itu palsu. Semua orang menjadi kebingungan dengan ucapan Van. Demi menyelamatkan semua orang di sana, Van mengakui kalau dia hanya mengarang seluruh cerita. Sosok itu membisikkan kepada Alice kalau semua itu bohong. Dan juga semua keajaiban yang diterima Alice dan Toby bukan karena Mary. Itu semua karena diri mereka sendiri. Dengan bahasa isyaratnya, Natalie memberitahukan Alice bahwa Mary telah membunuh Bapak Hagan. Alice menangis, kemudian memeluk Van. Semua orang begitu kecewa. Setelah pengakuan Alice, pohon itu mengeluarkan api, sehingga membakar semua benda di sekelilingnya. Dan semua orang berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Api semakin membara. Sosok itu muncul. Semua orang yang masih di ruangan itu terkejut dengan kehadiran sosok tersebut. Sosok tersebut membuka topengnya dan melihatkan wajah aslinya. Di saat uskup ingin mengusir, sesuatu mengerikan terjadi. Van menarik Alice untuk keluar dari ruangan tersebut. Akan tetapi, sosok itu terus mengejar mereka. Alice berusaha membantu. Akhirnya, secara perlahan, sosok itu lenyap menjadi butiran debu. Van begitu putus asa melihat kondisi Alice. Dia berdoa supaya Alice kembali. Tak lama setelah itu, Alice membuka matanya. Akhir cerita, Van kembali ke kota Benville. Semua keadaan sudah baik-baik saja. Kemudian, mereka pergi mengunjungi makam Bapak Hagan. Terima kasih telah menonton. Sampai di sini dulu pembahasan film ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.